Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari sistem pengapian konvensional atau sistem pengapian dengan menggunakan platina. Nah, yang saya pakai ini adalah komponen punyanya Suzuki Katana. Meskipun ini partnya bukan part originalnya, tapi ini adalah untuk Suzuki Katana. Nah, komponen yang kita perlukan untuk bisa menghasilkan percikan bunga api di busi itu adalah, yang pertama adalah aki, kedua adalah resistor balas, kemudian yang ketiga adalah koil, yang keempat adalah platina, kemudian yang kelima ya adalah kondensor atau kapasitor, dan terakhir adalah busi, tentu saja dengan kabel-kabelnya. Nah, sebelum saya bahas cara kerjanya komponen satu persatu, ini akan saya tunjukkan dulu apakah rangkaian ini bisa bekerja dengan baik atau tidak, apakah rangkaian ini bisa menghasilkan percikan bunga api atau tidak. Nah, ini akan saya tunjukkan ada dua jenis rangkaian. Yang pertama itu tanpa menggunakan kondensor, nanti apinya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya pasang kondensor, nanti apinya seperti apa. Apakah jauh berbeda atau tidak, kita lihat di sini. Nah, saya akan pasang kabel positif baterai ke resistor balas. Ini tanpa kondensor dulu ya, ini saya lepas sambungannya kondensor. Pasang. Saya dekatkan dulu kameranya. Oke, sudah. Sekarang saya akan tekan ke atas. Ini adalah percikan bunga apinya seperti ini. Semoga kelihatan jelas di kamera. Oke, itu adalah tanpa resistor balas, tanpa kondensor atau kapasitor. Nah, sekarang akan saya pasang kondensornya. Sudah saya lepas ya sambungannya. Sekarang saya akan pasang kondensor. Kondensor lokasinya disambungkan ke sebelum platina ini, sebelum kontak platina. Saya taruh di sini. Kemudian saya pasang lagi. Saya dekatkan lagi kameranya. Kita bisa lihat lagi bagaimana api yang terbentuk. Nah, lihat. Lebih besar dari yang tadi, yang tanpa kapasitor, tanpa kondensor. Oke, ini adalah dengan kondensor. Jadi api yang terbentuk lebih besar ketika kita pasang kondensor atau kapasitornya. Ini saya lepas karena ini udah panas pasti. Sebentar aja udah panas ini. Oke, itu adalah hasil dari rangkaian ini. Jadi terbukti bahwa rangkaian ini bekerja dengan yang diharapkan. Nah, sekarang kita bahas tentang aliran listriknya. Aliran listrik itu dari kabel positif kemana aja, kemudian negatifnya itu mengarah kemana. Nah, kita akan bahas itu. Kita turunkan kabel atau aliran listriknya. Untuk memahami aliran listriknya, ini kita harus bedakan menjadi dua kasus atau dua kejadian. Kejadian yang pertama atau kasus yang pertama itu adalah ketika platina menutup.
Ketika platina menutup, nanti aliran arusnya seperti apa, kemudian ketika platina membuka, aliran arusnya seperti apa. Nah, dengan memahami dua posisi tersebut, nanti kita akan bisa memahami bagaimana sistem pengapian pada mobil atau kendaraan itu bekerja. Nah, kita mulai dari posisi yang pertama, yaitu ketika platina menutup. Nah, ketika platina menutup, maka aliran arus itu akan mengalir dari positif baterai, kemudian menuju ke resistor balas. Kan tadi sebelumnya kan sudah saya buktikan, ini saya sambungkan di sini ya. Jadi dari positif baterai atau aki menuju arusnya menuju ke terminal resistor balas, kemudian dari terminal satunya dia akan menuju ke positif coil. Ini ada simbolnya positif coil. Nah, dari positif coil nanti akan mengalir ke lilitan primer. Jadi dari sini itu akan mengalir ke lilitan primer. Dari lilitan primer nanti ujung lilitannya itu akan dihubungkan ke coil dengan simbol negatif. Nah, jadi dari positif baterai kemudian ke resistor balas, di resistor balas menuju ke coil primer menuju ke terminal yang negatif, dan negatif itu akan dihubungkan ke platina. Ada dua cabang, ke platina dan kondensor. Nah, sekarang kita lihat ketika platina itu menutup lebih detail lagi. Seperti ini ya. Ini tadi kan dari coil ya, dari output coil negatif, jadi aliran arus mengalir ke sini. Itu di cabang dua, yang pertama ke platina, yang kedua ke kondensor. Nah, sekarang kita lihat yang ke platina. Nah, dari platina ini, dari sini, dari keluaran dari coil, aliran arus akan mengalir ke platina, tidak mengalir ke kondensor. Nah, nanti saya jelaskan kenapa. Nah, kita pahami dulu. Tadi kan cerita posisinya kan ketika platina menutup. Nah, ketika platina menutup berarti tidak ada hambatan di sini. Dia seperti di-shortkan. Nah, sedangkan cabang satunya ini itu adalah melalui kapasitor. Jadi aliran arus listrik itu ketika dia terdapat dua pilihan atau dua cabang, yang satu dia melalui komponen elektronik, di mana komponen elektronik itu pasti selalu memiliki hambatan. Yang satu itu memiliki hambatan, dan yang satu dia tidak ada hambatan sama sekali, dia hanya kontak saja, hampir tidak ada hambatan. Nah, atau bisa kita katakan dia adalah di-shortkan atau di-shortkan dengan negatifnya. Nah, pada kondisi dua pilihan tersebut, ada hambatan atau tidak ada hambatan, maka aliran listrik itu akan lebih memilih ke jalur yang tidak memiliki hambatan. Nah, dengan demikian, listrik itu tidak mengalir melalui kapasitor, tapi dia melalui platina, karena di sini tidak ada hambatan, karena platina akan menutup. Nah, ketika platina menutup, aliran listrik itu hanya akan melalui di sini, ke platina, bukan melalui kondensor. Nah, ketika listrik itu melalui platina, maka yang terjadi adalah ini adalah aliran arus, maka akan terjadi ke sini. Dari ke sini, kemudian ke sini kabelnya. Nah, ini kita lihat, ini ada plastiknya, dan ini adalah besinya. Nah, sedangkan besi, ini anggap aja ini adalah bodinya, ini dihubungkan ke negatif baterai. Jadi bodi ini adalah negatif. Nah, supaya aliran listrik itu mengalir ke platina, maka di bodi ini sambungannya ini harus ada isolator, sehingga arus listrik itu tidak langsung melalui bodi, tetapi dia akan mengalir ke sini dulu. Di sini dia akan melalui ke sini, ke plat yang hitam ini, di mana plat hitam ini sebagai jalur arus listrik. Selain sebagai jalur arus listrik, dia juga sebagai pegas supaya dia bisa kembali gitu ya. Nah, jadi kita ulang lagi. Jadi aliran listrik itu melalui ke sini, kemudian ke sini, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada besinya, kemudian ini ada isolator juga.
Ada isolator juga. Nah, isolator ini kan nanti dihubungkan dengan cam, jadi dia butuh isolator supaya listriknya itu melalui sini, platina. Jadi tidak melalui kok ini, tidak mengalir ke sini karena ini kan isolator. Di sini, saya ulang lagi ke sini, kemudian ke yang hitam ini, kemudian ke sini, ke sini, kemudian ke kontak platina. Nah, ini tidak boleh short ya teman-teman. Jadi kabel yang ini tidak boleh kontak langsung dengan rumah distributor maupun di ini. Jadi pastikan bahwa isolator ini benar-benar isolator, mengisolasi dari aliran listrik. Kemudian nanti di kabelnya ini, di bodi distributor itu juga pastikan dia tidak terhubung ke bodi distributor secara langsung, harus ada isolatornya juga. Nah, saya ulangi lagi ke sini aliran listrik ke sini, kemudian ke kontak platina. Nah, karena kontak platina menutup, berarti dia akan bisa mengalir, listriknya bisa mengalir ke sini, kemudian ke bodi platina. Nah, sedangkan bodi platina itu adalah terhubung ke negatif. Saya buktikan. Bodi platina itu terhubung ke negatif sini. Ini ke sini. Sedangkan ini itu adalah negatif AC. Nah, oke, itu adalah posisi pertama, yaitu ketika platina menutup. Nah, apa yang terjadi ketika platina menutup? Seperti yang kita urutkan tadi, ketika platina menutup, itu di sini tidak terjadi arus listrik. Jadi di busi itu tidak teraliri arus listrik. Nah, aliran listrik itu hanya mengalir melalui dari posisi baterai, kemudian ke resistor, dari resistor ke coil primer. Dari coil primer nanti keluar di sini, kemudian ke platina, dari platina kemudian ke negatif baterai. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke sini, ke busi, ke kabel busi. Nah, pada kondisi seperti itu apa yang terjadi? Nah, yang perlu kita pahami utamanya itu adalah yang terjadi di coilnya. Nah, di coil itu kan tadi listrik atau arus itu kan mengalir di kumparan primernya, di kumparan primer kemudian ke platina. Jadi di kumparan primer itu teraliri arus listrik, yaitu listrik 12 volt. Nah, ingat pelajaran SMP. Ini saya bikin kumparannya. Sebuah kumparan yang teraliri arus listrik, ini semua kelihatan. Jadi kalau ini kita kasih negatif, ini kasih positif, ini kasih negatif, maka kumparan ini akan menjadi magnet. Sebuah kumparan lilitan yang dialiri arus listrik, dalam hal ini listrik DC, berarti kumparan tersebut akan menjadi magnet. Nah, jadi di sini akan timbul magnet. Anggap aja di sini timbul magnet batangan. Magnet batang, ada kutub utara, ada kutub selatan. Ini itu yang terjadi ya. Jadi ketika platina menutup, di coil itu akan muncul magnet. Anggap aja dia magnet batangan. Nah, itu adalah posisi ketika platina menutup. Nah, apa yang terjadi ketika platina itu membuka? Nah, sekarang kita kembali ke platina lagi. Nah, dekatkan lagi. Nah, ketika platina membuka, ini berarti sudah tidak ada aliran arus listrik lagi yang melalui kumparan primer. Nah, artinya magnet yang terjadi pada coil itu hilang ketika platina terbuka. Nah, apa akibatnya ketika magnet yang ada di kumparan primer itu hilang? Nah, itu kita kembali ke pelajaran SMP lagi. Nah, ketika ada sebuah magnet, kemudian di sini ada kumparan. Ini yang objeknya ini adalah magnet, ini adalah kumparan. Nah, kumparan ini kumparan apa? Kumparan ini adalah kumparan sekunder. Ya, jadi dari coil ini, tadi kan ada kumparan primer dari positif coil, kumparan, kemudian ke kabel negatif ini. Nah, dari kabel negatif itu dibuat lagi kumparan, yaitu kumparan sekunder, yang jumlah lilitannya itu lebih banyak, itu dihubungkan, ujungnya satunya itu dihubungkan ke kabel busi. Nah, sehingga ketika magnetnya itu hilang di kumparan primer itu seakan-akan di tengah lilitan sekunder, itu ada lilitan lagi tadi ya,
Jadi ini adalah magnet akibat kumparan primer yang tadi ketika platina menutup. Nah, ketika platina menutup itu ada magnet, kemudian dilingkupi kumparan sekunder. Di mana kumparan sekundernya ini, anggap aja ini, kumparan sekunder ini jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan kumparan primer. Kumparan primer adalah kumparan yang menghasilkan magnet tadi, dia adalah elektromagnet. Nah, ketika platina itu ketika platina membuka berarti seakan-akan kita cabut magnetnya. Nah, pelajaran SMP itu sudah kita diajari guru kita dulu. Ketika ada sebuah magnet, kemudian ada kumparan, ketika magnetnya itu kita gerakkan, maka di kumparan itu akan timbul listrik atau arus listrik. Nah, itu adalah prinsip kerja generator. Jadi dari sini itu adalah ketika platina menutup, ada magnet di sini tadi, ada magnet yang ini adalah magnet. Nah, ketika platina membuka berarti magnetnya itu hilang secara tiba-tiba, secara cepat. Nah, karena dia menghilang secara cepat berarti akan timbul listrik yang terjadi di kumparan primer, yaitu yang menuju ke koil. Nah, semakin cepat kita gerakkan, jadi teorinya kan semakin cepat kita gerakkan magnet, maka yang terjadi adalah semakin tinggi pula tegangan yang dihasilkan. Nah, sama seperti ini. Ketika magnet ini kita cabut atau arus listrik itu hilang secara tiba-tiba, semakin cepat dia hilangnya listrik di kumparan primer atau semakin cepat hilangnya listrik, berarti tegangan yang timbul di kumparan sekunder itu akan lebih tinggi. Semakin cepat gerakan magnet, semakin tinggi pula listrik yang dihasilkan tegangannya. Nah, jadi dari prinsip itu, ketika magnetnya itu hilang, berarti akan timbul tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Nah, semakin cepat hilangnya magnet, akan semakin tinggi tegangan terjadi. Nah, itu adalah fungsi dari kapasitor ini. Nah, jadi ingat, gimana yang jelaskannya agak rumit. Jadi ketika ini kita buka, itu yang terjadi itu bisa terjadi kemungkinan itu percikan api itu masih bisa menyala di sini, masih bisa mengalir ketika ini kita buka gitu. Jadi ketika tanpa kapasitor itu listrik itu tidak bisa hilang dengan cepat. Karena apa? Karena masih ada loncatan listrik di sini ketika ini kita hampir kita buka. Ya, jadi sehingga ketika ini hampir kita buka itu listrik itu masih sempat mengalir dari positif sini ke negatif sini melalui platina. Jadi masih sempat. Jadi akibatnya apa? Akibatnya hilangnya magnet itu tidak secepat ketika kita kasih kapasitor. Nah, kemudian apa fungsi kapasitor? Fungsi kapasitor itu supaya ketika ini kita buka, itu listrik itu tidak sempat meloncat di sini, tetapi dia langsung diserap oleh kapasitor. Kapasitor kan dia menyimpan arus, jadi ketika ini dibuka, ini kita buka berarti dia ada hambatan. Nah, ketika dia dibuka ada hambatan berarti nanti listrik sisa yang di kumparan primer itu akan diserap oleh kapasitor ini. Jadi dengan adanya kapasitor, dia hilangnya magnet itu akan lebih cepat dibandingkan dengan tanpa kapasitor. Nah, sesuai teori tadi ya, ketika hilangnya magnet atau gerakan magnet tadi semakin cepat, maka tegangan yang terjadi itu akan semakin besar. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau kita pakai kapasitor, dia percikan bunga api lebih besar, ya karena itu. Karena hilangnya listrik di kumparan primer itu lebih cepat karena loncatan bunga api atau loncatan listrik yang di kontak ini dia akan diserap oleh kondensor. Nah, itu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, emang agak susah menceritakannya ya. Nah, jadi kenapa kalau ini kita putus? Kenapa dia masih ada aliran listriknya? Ya karena sama seperti ini ya. Sama seperti ketika anggaplah kalau kita membuka keran air ya. Keran air yang ada selangnya gitu ya.
ketika kerannya itu kita buka, kan tidak serta-merta di ujung selangnya itu keluar air kan. Pasti dia butuh waktu untuk keluarkannya air. Nah, ketika dia sudah keluarnya dengan full, sudah deras keluarnya di ujung selang, kemudian keran kita matikan. Nah, ketika keran kita matikan, kan tidak serta-merta di ujung selang itu langsung mati airnya. Pasti air akan sempat mengalir, meskipun sedikit ya. Jadi, ketika kita menutup keran air, itu di selang itu masih ada sisa aliran air yang sempat keluar. Nah, itulah sama seperti itu. Jadi ketika ini kita buka, kita buka itu, nanti tetap akan masih ada sisa aliran arus listrik yang akan tetap mengalir, mencari negatifnya. Nah, sisa aliran arus tadi, sisa aliran listrik tadi, itu akan disimpan, diserap oleh kondensor. Supaya apa? Supaya dia tidak memercikkan api di sini, memercikkan atau sempat dia mengalir ke platina. Nah, seperti itulah logikanya ya. Nah, karena jumlah kumparan sekunder itu jauh lebih banyak dibanding dengan primer tadi, kemudian dia hilangnya magnet itu cepat karena dibantu oleh kondensor, maka tegangannya terjadi di kabel busi itu jauh lebih tinggi. Yaitu dari ini, kabel dari 12 volt itu akan dinaikkan oleh coil ini itu menjadi 5000 sampai 25.000 volt. Bayangkan ya, tegangan listrik kita saja di rumah hanya 220. Nah, ini sampai katakanlah dia sampai 10.000 volt. Nah, dengan tegangan 10.000 volt itu kita bisa menghasilkan percikan bunga api di celah-celah busi. Nah, kenapa kita butuh tegangannya tinggi? Karena supaya aliran listrik itu bisa loncat melalui celah busi yang sekecil ini, setipis ini. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, cara kerja sistem pengapian, kemudian apa lagi ya? Nah, ini tujuan dari resistor balas ini yang terakhir ya. Tujuannya itu adalah supaya aliran arus listrik yang mengalir ke koil itu tidak terlalu besar. Nah, sesuai teori yang saya baca itu maksimal arus listrik yang boleh mengaliri koil itu adalah 4 ampere. Nah, supaya arusnya itu kurang dari 4 ampere kita tambahin resistor ini. Nah, supaya koilnya itu tidak terlalu panas. Kalau panas dia akan cepat rusak, bahkan mungkin terbakar atau meledak ya mungkin ya. Nah, dengan adanya ini resistor ini, maka aliran arusnya itu akan kurang dari 4 ampere sehingga aman buat koil. Nah, makanya tadi setelah beberapa detik itu saya pegang sudah panas. Itu baru beberapa detik. Bayangkan kalau dia dipakai di mobil, itu akan panas sekali pasti. Oke, itu adalah cara kerja dari sistem pengapian platina. Nah, masih ada lagi yaitu tentang mekanisme putusnya atau putus nyambungnya platina yaitu dengan distributor. Nah, itu saya akan bahas di video berikutnya ya, semoga bisa. Oke, demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.